intinya ilmu eksekutif, ilmu pemerintah, karena kebijakan-kebijakan publik. Nah, dari situ kan kita sudah belajar bagaimana pengambilan kebijakan itu seharusnya dan bagaimana pemerintah itu seharusnya. Dan saya ingat bahwa kita itu diukur di seluruh dunia, pemerintah maksudnya. Ada namanya World Governance Index. World Governance Index itu ada 6 poin yang diukur dan dibandingkan, diukur, dinilai maksudnya, dan dibandingkan. Yang pertama adalah, dari 6 itu Mas ya, yang pertama adalah voice and accountability, akuntabilitas. Yang kedua, political stability. Dan absennya violence dan terrorist act. Jadi stabilitas politik dan ketiadaan atau tidak adanya kekerasan maupun serangan teroris. Ketiga, government effectiveness atau efektivitas dari pemerintah itu sendiri. Keempat, regulatory quality atau kualitas regulasi pemerintah yang dibuat pemerintah. Kelima, rule of law atau penegakan hukum. Dan terakhir, control of corruption atau kontrol terhadap korupsi. Jadi yang pertama tadi, voice and accountability, ya itulah yang harus sehingga saya kan di TNI saya juga bagian dari eksekutif. Jadi saya harus ingat terus prinsip-prinsip itu. Dan nomor 5 tadi, rule of law. 6, korupsi, kontrol terhadap korupsi. Jadi dari situ saya harus terus bawa itu dimanapun tugas saya. Kementeriannya boleh berbeda-beda, tetapi prinsip itu harus dipegang. Nah, rule of law tadi, penegakan hukum. Dan saya akan mengikuti, mempelajari semuanya. Ternyata tanpa saya tahu, saya pada saat Kepala Staf Angkatan Darat sudah membuat aturan itu. Gak ada lagi calon yang mau masuk TNI harus bebas dari hubungannya dengan PKI. Apakah orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya. Saya sudah hilangkan. Dan itu tidak mudah untuk mengawasi, untuk memastikan itu tidak dilakukan di satuan bawah. Begitu saya Panglima TNI, berarti tahun lalu, kok masih? Kita baru mau mulai itu untuk rekrutmen waktu itu. Saya kumpulkan tim yang membidangi materi-materi seleksi. Saya suruh mereka paparan apa rencananya, dan disitulah secara kebetulan ketemu bahwa untuk mental ideologi, materi tes mental ideologi, antara lain juga mereka akan dicari keterkaitan dengan PKI di keluarganya, apakah kakek, nenek, orang tua, paman, dan seterusnya. Nah, itulah yang saya kemudian kejar. Dasarnya apa? Karena saya sejak Kepala Staf Angkatan Darat sudah memberlakukan itu, dan dasarnya jelas. Yang melarang kan cuma TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan di situ ada 3 putusan dan nggak ada satupun yang menyangkut tentang mencegah siapapun yang dianggap punya hubungan darah dengan PKI, apakah itu kakek atau orang tua, untuk tidak boleh masuk TNI. Nggak ada. Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tadi isinya, 1, membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Dan ketiga, melarang mengembangkan atau menyebarkan paham komunisme, Marxisme, Leninisme. Hanya 3 itu saja. Jadi itulah dasar saya. Kita harus menegakkan aturan. Aturannya nggak ada. Rule of law itu ada dalam governance index. Ya sudah, itu yang saya kemudian hilangkan. Termasuk untuk keperawanan. Juga di situ nggak ada tulisan yang secara spesifik menyatakan itu. Nah, terus kenapa dilakukan? Ya banyaklah alasan-alasan yang sifatnya non teknis. Padahal kalau kita kembalikan ke seleksi 5 materi tadi, orang harus lulus 5 seleksi kan. Ini kan semata-mata misalnya tes kesehatan. Itu kan supaya yang bersangkutan begitu diterima masuk pendidikan dasar militer yang saya bilang tadi, berat tadi, 17 minggu. Itu dia harus bisa lulus. Sehingga kalau dia punya
penyakit menular, dia nggak boleh diterima. Kemudian dari segi mental illness-nya, dia punya kondisi kejiwaan yang tidak bisa menahan stres, dia juga nggak boleh masuk. Karena kalau orang stres bisa bahaya tadi, pada saat menembak atau apa, membahayakan jiwa temannya. Nah, keperawanan letaknya di mana? Latihan apa? Orang yang sudah menikah juga bisa kok mengikuti pendidikan ini. Kan nggak ada yang kemudian menghalangi dia. Nggak ada hubungannya dengan status keperawanan seseorang. Saya punya keyakinan 1000%. Karena apa ya? Karena kalau orang menggunakan PKI lagi atau ajaran, kan masuklah itu ke tahap MPRS, dia akan dengan mudah kemudian diproses hukum. Jadi saya tidak yakin. Dan lagi kalau kita kemudian mencegah atau melarang mereka-mereka yang menjadi keturunannya PKI untuk masuk ini, itu kan tambah tahun tambah banyak. Terus bagaimana kita tahu bahwa kakek orang tuanya itu kemudian terlibat dalam PKI yang sudah dibubarkan itu? KTA-nya ada nggak? Mungkin kita juga nggak tahu bahwa KTA itu pernah ada atau nggak zaman itu. Ya, jadi itu yang saya pegang, Mas.